kepemimpinan 23 tahun antara amanah dan polemik. Habib Lutfi bin Yahya memimpin Jamiyah Litarikah Al-Mutabarah An-Nahdliyah selama kurang lebih 23 tahun, sejak tahun 2000 hingga berakhir pada tanggal 28 September tahun 2023. Dalam kurun waktu tersebut, beliau terpilih sebagai Rais Am selama 4 periode berturut-turut. Prestasi yang diakui. Kepemimpinan Habib Lutfi selama lebih dari 2 dekade tidak lepas dari berbagai prestasi. Di bawah arahannya, Jatman berhasil memperkuat dakwah tarikah. Dakwah tasawuf dan tarikah menjadi lebih dikenal di berbagai kalangan masyarakat Indonesia, termasuk di kalangan muda. Habib Lutfi kerap mengedepankan nilai-nilai Islam yang damai, toleran, dan menghormati kebinekaan bangsa. Mempererat hubungan internasional. Habib Lutfi memperluas jaringan Jatman hingga ke luar negeri, menjalin hubungan baik dengan para ulama dan tokoh tarikah internasional. Hal ini mengangkat nama Jatman dalam lingkup global. Di bawah kepemimpinannya, banyak kader Jatman yang mendapatkan pendidikan spiritual langsung dari para mursyid, memperkuat pemahaman tarikah di tingkat akar rumput. Namun, meski berbagai prestasi telah dicapai, masa jabatan yang terlalu lama akhirnya memunculkan sejumlah polemik. Kesalahan persepsi, milik organisasi atau milik pribadi. Masa kepemimpinan yang berkepanjangan tanpa pembatasan sesuai aturan menciptakan persepsi keliru di kalangan anggota organisasi. 1. Loyalitas pribadi yang berlebihan. Banyak murid yang lebih mengutamakan loyalitas kepada Habib Lutfi daripada kepada struktur dan aturan organisasi. Padahal, loyalitas yang benar harus didasarkan pada asas dan tujuan organisasi, bukan kepada individu. 2. Mengaburkan hubungan dengan Nahdlatul Ulama. Sebagian anggota mulai lupa bahwa Jatman adalah badan otonom di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Persepsi ini menciptakan kesan bahwa Jatman adalah entitas independen sehingga mengabaikan aturan organisasi induk. 3. Menghambat regenerasi. Tanpa adanya pergantian kepemimpinan yang teratur, regenerasi kader dalam organisasi menjadi terhambat. Hal ini mengakibatkan Jatman kehilangan potensi pembaruan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan zaman. Surat Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, teguran yang diabaikan. Pada tanggal 7 September tahun 2022, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama mengirimkan surat resmi kepada Idaroh Aliyah, surat bernomor 955-09-A-0-99-09-09-2022 tersebut memuat kewajiban bagi badan otonom untuk meratifikasi peraturan perkumpulan sesuai Himpunan Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama. Dokumen ini menegaskan bahwa semua badan otonom NU, termasuk Jatman, wajib mengikuti aturan yang telah ditetapkan dalam Konferensi Besar Nahdlatul Ulama tahun 2022. Salah satu aturan utamanya adalah mengenai pembatasan ketua badan otonom maksimal 2 periode, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat 3. Masa khidmat Ketua Umum Pengurus Badan Otonom adalah 2 periode, kecuali Ketua Umum Pengurus Badan Otonom yang berbasis usia adalah 1 periode. Namun, hingga masa khidmah keempat, Habib Lutfi selesai pada tanggal 28 September 2023, tidak terlihat upaya untuk menjalankan aturan ini. Pada tanggal 10 Safar tahun 1444 Hijriah atau 7 September 2022, PBNU telah mengirimkan surat nomor dilampiri dengan buku Himpunan Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama hasil Konferensi Besar Nahdlatul Ulama tahun 2022, tapi surat PBNU tersebut tidak pernah mendapatkan tanggapan dari Idaroh Aliyah sama sekali. Pertanyaan, untuk siapa organisasi ini? Prestasi yang dicapai selama kepemimpinan Habib Lutfi patut diapresiasi. Namun, kenyataan bahwa masa jabatan berlangsung 4 periode dan tidak mau meratifikasi aturan pengurus besar Nahdlatul Ulama, bahkan memaksakan kepengurusannya mengadakan muktamar meskipun kepengurusan Idaroh Aliyah Jami'iyah Ahli Tarikah Al-Mutabarah Al-Nahdliyah terakhir sudah demisioner,
artinya tanpa kewenangan organisatoris. Hal ini tentunya memunculkan pertanyaan besar. Apakah Jatman sebagai organisasi selama ini berfungsi untuk mendukung visi kolektif sesuai anggaran dasar Nahdlatul Ulama atau hanya menjadi perpanjangan dari figur tertentu? Pertanyaan ini penting untuk dijawab demi masa depan organisasi yang lebih sehat, adil, dan transparan. Kepemimpinan yang baik harus kembali kepada prinsip organisasi, musyawarah, keterbukaan, dan regenerasi. Dengan begitu, Jatman dapat melanjutkan misi besar menjaga tradisi tarikah dengan penuh keberkahan dan manfaat untuk umat.